Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Handika di Cerpen Indonesia. Hari ini saya akan menceritakan cerita pendek yang bergenre horor. Cerita ini tentang seorang gadis berusia 14 tahun yang mendapatkan permintaan pertemanan di Facebook. Hai, namaku Emma, dan aku di sini untuk memberitahumu tentang sesuatu yang sangat mengganggu yang terjadi padaku ketika aku punya Facebook. Semua dimulai pada waktu aku berusia 14 tahun. Aku sangat bahagia karena aku dapat kado yang isinya ponsel baru. Sebelumnya aku benar-benar tidak memiliki handphone sama sekali, apalagi handphone Android. Bahkan HP center yang seperti biasa pun tidak punya. Orang tuaku sangat protek pada hal-hal dunia maya. Aku kira mereka khawatir aku akan begitu bodoh cari informasi yang aneh-aneh di dalamnya. Atau aku bermedia sosial dan memberikan semua informasi pribadiku termasuk alamatku ke internet. Akhirnya setelah 3 tahun mengemis dan memohon, mereka akhirnya menyerah. Dengan demikian aku bisa menambahkan semua orang teman-temanku ke dalam kontak dan kami bisa berkirim pesan bolak-balik sepanjang waktu. Orang yang paling sering ku WA tentu saja adalah sahabat baikku, yaitu Bella. Karena aku pikir dia adalah teman curhat yang tidak ember. Kamu tahu, kami adalah BFF, dan saya merasa sepertinya saya bisa menceritakan segala hal padanya. Suatu hari kami melakukan percakapan melalui WA. Berikut isinya. OMG, kamu tahu, senior kita yang super imut itu baru saja mengirimiku permintaan pertemanan di Facebook. Maksudmu Dilan? Hahaha. Terus kamu terima? Tentu saja, dia kan sangat cool banget. Haha, saya tidak tahu apakah dia memang cool atau enggak, tapi dia memang agak imut sih. Bisa jadi dia sebenarnya pecicilan seperti bocah SD rebutan karet gelang, ya kan? Ya Tuhan, dia baru saja mengirimiku pesan pribadi. Apa yang dia katakan? Dia bilang, "Hai." Oh, itu keren. Oh my god. Dia baru saja bilang dia menambahkan semua gadis cantik di sekolah kita. Itu artinya Emma, dia pikir aku adalah wanita cantik. Wah, kamu pasti berbunga-bunga dong ya? Ya iyalah, aku rasa melambung. Dia bilang dia mengirimimu permintaan pertemanan juga. Enggak ada. Apa? Kamu sudah menerimanya barangkali? Mungkin ya, karena aku nggak terlalu perhatian. Aku pun belum pernah bertemu dia dalam kehidupan nyata. Tapi kamu pernah melihatnya di sekolah kan, Emma? Astaga Emma, kamu pasti sudah di-add-nya. Tidak semua orang loh di internet ini yang gila. Baiklah, mungkin aku memang lupa telah menerimanya. Yeay, baiklah. Aku akan tidur sekarang. Sampai jumpa. Oke, selamat malam. Aku pun membuka aplikasi Facebook, dan tentu saja itu dia. Ada tulisan, Dilan mengirimi Anda permintaan pertemanan. Saya mengklik profilnya, dikatakan bahwa memiliki satu teman bersama, Isabella Rivero. Ya, itu adalah si Bella. Pikirku dalam hati. Saya menekan tombol konfirmasi dan kemudian pergi tidur. Ketika saya bangun keesokan paginya dan memeriksa Facebookku, aku mendapatkan pesan pribadi baru, itu dari Dilan. Dilan mengetik, "Hai cantik, wow, apa yang dirasakan Bella sekarang dapat kurasakan. Aku sangat senang, tidak ada yang pernah menyebutku cantik sebelumnya. Rasanya menyenangkan." Aku pun membalasnya, "Hai Dilan." Dia segera menanggapiku,
Saya sangat senang akhirnya kamu membalas chatku. Hahaha, maaf. Aku baru bangun tidur. Oke, maaf jika ini terlalu berlebihan. Aku ingin kita berkencan suatu saat. Apa kamu mau? Kalau Bella tahu hal ini, apa yang dikatakannya? Eh, ya, saya sangat menyukainya. Luar biasa. Aku pernah melihatmu di sekolah, tapi kamu selalu bergaul dengan Bella. Aku tidak ingin mengajakmu mengobrol kalau ada Bella di sisimu setiap saat. Ya, aku kira kami memang sering bersama. Dengar, jangan ceritakan tentang hubungan kita, oke? Ini akan menjadi rahasia kecil kita, tidak ada yang tahu. Oke, tidak akan ada yang tahu. Aku harus ganti baju. Sampai jumpa di sekolah. Baiklah, aku pikir itu offline dari chat tanpa mengucapkan selamat tinggal, agak sedikit kasar. Ngomong-ngomong, meski dia bilang tidak ada yang tahu, tentu saja aku akan menceritakan semuanya pada Bella. Bagaimanapun dia adalah sahabatku, tempat aku curhat. Aku berpakaian dan berangkat ke sekolah. Sepanjang hari di sekolah aku tidak melihat Dylan di manapun. Begitu sampai di rumah, aku kembali ke Facebook Messenger. Hai Dylan, kamu di mana hari ini? Aku sakit. Aku harus tinggal di rumah seharian. Itu menyebalkan. Jadi dengarkan, orang tuaku akan pergi ke luar kota besok malam. Dan aku berpikir kita bisa kencan saat itu, jika kamu hari ini tidak terlalu sakit. Kedengarannya menyenangkan. Saya tidak akan sakit besok malam. Di mana alamatmu? Aku tahu aku tidak seharusnya memberikan informasi pribadiku ke internet. Tapi aku pikir itu akan baik-baik saja, karena itu adalah Dylan dan juga di dalam pesan pribadi. Jadi tanpa memikirkannya lebih jauh, aku memberikannya alamatku. Saya di 314 Jalan Gajus. Baik, sampai jumpa besok dan ingat, tidak ada yang tahu. Oke, tidak ada yang tahu, bye. Aku telah menghabiskan 24 jam berikutnya dalam keadaan linglung, mengirim pesan kepada Dylan kapanpun aku bisa. Aku tidak pernah melihatnya di sekolah, tapi dia selalu ada di Facebook. Kami membicarakan hal-hal yang paling acak seperti menamai jenis-jenis seledri, padahal kami cuma tahu jenisnya cuma satu. Sampai kami menghayal punya perkebunan, menghayal kalau bulan itu dekat dan bisa dipegang. Pokoknya apapun yang kami bicarakan di Messenger, semua percakapan akan berakhir dengan kalimat yang sama. Jangan sampai ada yang tahu. Malam yang dijanjikan pun tiba. Saya sangat gugup. Saat itu jam menunjukkan 18.30 dan Dylan mengatakan akan menjemputku pada pukul 19. Bella ada di rumahku membantuku bersiap-siap. Itu adalah kencan pertamaku sebenarnya, dan aku sama sekali tidak mengerti. Akhirnya pada pukul 17 tepat, terdengar ketukan samar di pintu. Aku akan membukakan pintu, Bella memekik riang. Aku melihat sepertinya Bella lebih bersemangat dariku. Aku masih di lantai atas di kamar mandi memperbaiki riasanku. Aku mendengar pintu depan terbuka dan suara tiba-tiba teredam. Yang mengejutkanku, suara-suara itu berhenti dan aku mendengar seseorang meneriakkan namaku. Itu adalah suara Bella. Emma, terdengar suara Bella menangis. Ceritanya pendek dan kemudian semuanya hening. Tentu saja itu membuatku merinding. Aku sangat takut. Aku tidak membuat suara. Aku diam-diam kembali ke kamarku dan bersembunyi di lemari. Tiba-tiba aku merasakan ponselku berdengung di saku. Itu adalah pesan dari Dylan. Hai Emma, aku di sini untuk kencan kita. Kamu di mana? Ayo keluarlah dan buat aku merasa diterima. Aku sangat ketakutan. Dia tahu aku ada di rumah. Dia hanya tidak tahu di mana aku sembunyi. Itu hanya masalah waktu sampai dia menemukanku. Pesan pun berdengung. Emma, kamu di mana? Tidak apa-apa, temanmu yang menyebalkan tidak akan mencoba menghalangi kita sekarang. Tidak ada yang tahu. Saya tahu saya harus memanggil polisi, tapi saya takut dia akan mendengarkan saya. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Pesan kembali berdengung. Emma, kamu di mana? Keluarlah, keluar, dimanapun kamu berada. Saat itu aku mendengar langkah kaki berat menaiki tangga.
Dia sampai di atas dan berjalan menelusuri lorong. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka dan dia berjalan tepat di luar pintu lemari saya. Dan aku berada di dalam lemari mencoba untuk bernapas dalam diam. Pesan pun berdengung. Aku tidak pernah menjadi penggemar petak umpet, Emma. Ketika aku menemukanmu, kau rasakan akibatnya. Dan kau tahu, tidak akan ada yang tahu. Aku mendengarkan dia perlahan menelusuri tangga. Aku menghela napas lega, segera aku menghubungi 112. Tak lama kemudian aku mendengar sirine polisi datang dari kejauhan. Dylan pasti mendengarkannya juga. Pesan pun berdengung. Sekarang lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu akan membayar semua ini, Emma. Aku langsung keluar dari lemari dan mengunci pintu kamarku. Pesan baru pun muncul lagi. Emma, kamu telah membohongiku. Kamu telah bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Emma, ingat, jika aku keluar penjara, kamu akan masuk tanah. Terdengar kerubutan di bawah. Aku melihat keluar jendela. Polisi memborgol seorang pria dan membawanya ke dalam mobil polisi. Dan pria itu ternyata bukanlah Dylan. Aku melihat saat mereka mengeluarkan kantong mayat dari rumahku. Aku butuh beberapa waktu untuk meyakinkan diriku bahwa itu adalah bukan sahabatku Bella. Aku hancur dan mulai menangis di sana. Tiba-tiba ada ketukan di pintu kamarku. Ini polisi, kamu aman sekarang. Kamu bisa keluar. Dengan hati-hati aku membuka pintu. Aku tahu aku sekarang sudah aman. Aku tidak begitu ingat tentang apa yang terjadi selanjutnya. Aku pikir aku pasti pingsan. Dylan adalah seorang anak laki-laki yang dulu bersekolah di sekolahku. Dia dan seluruh keluarganya telah dibunuh secara brutal oleh orang psikopat. Beberapa hari sebelum dia meminta pertemanan dari akun Facebooknya, pembunuhnya tinggal di rumahnya beberapa hari hingga tidak ada yang tahu di dalam rumah itu ada mayat yang sudah membusuk. Sampai teleponku ke 112 kemarin, dan dia berpura-pura menjadi Dylan untuk melancarkan kesenangannya tersebut. Itu sebabnya aku tidak pernah melihat Dylan di sekolah. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan pria itu terhadapku jika ia menemukanku di lemari. Tapi syukurlah semua sudah berakhir dalam beberapa tahun ini. Dia akan dibebaskan dari penjara dalam beberapa tahun dan aku sangat takut dia akan menemukanku lagi. Tolong jangan ceritakan kisah aku ini kepada siapapun. Karena jika dia tahu, aku akan mati seperti Bella. Jadi ingatlah, tidak ada yang bisa tahu.